Setelah mengubur orang itu, Hansen mengalihkan perhatiannya ke pertempuran Angel cantiknya melawan peri cantik. Hansen pun langsung mengangkat panah meraknya dan menembakkan dua baut atau dua anak panah ke peri. Namun tidak ada gunanya dia mencoba, sang peri dapat menghindarinya dengan kecepatannya. Tapi Hansen kemudian menyadari bahwa terlepas dari kecepatan dan kekuatannya, dia hanya bisa menangani kerusakan es dan kerusakan es saja. Akibatnya dia tidak benar-benar memberikan pada peri kecil cantik itu. Hansen melihat bahwa panah merak tidak berfungsi. Jadi dia memanggil tombak membaranya. Dia tahu bahwa ini adalah senjata yang memiliki peluang tertinggi untuk menghancurkan peri itu untuk selamanya. Lalu mata Hansen mengamati gerakan peri, mengaktifkan Sutra Dongsuan untuk menganalisis aliran energi di dalam dirinya. Dia memiliki aliran energi yang sangat jernih, yang tidak kabur sedikit pun. Dia harusnya menjadi makhluk dengan tingkat super god generasi kedua. Ketertarikan Hansen pada musuh melambung ke tingkat yang jauh lebih besar dan dia ingin membunuhnya segera untuk mendapatkan esensi kehidupan Geno yang dimilikinya. Tapi minatnya memang terbentur halangan tertentu. Dia pikir peri itu cukup imut dan cantik dan dia pasti terlihat seperti sesuatu yang tidak ingin dibunuh orang lain. Hansen kemudian menghafal aliran energinya dan mempelajari setiap gerakannya. Dia berharap dengan melakukan bagian terakhir, dia bisa memprediksi gerakannya di masa depan untuk kesempatan mendaratkan serangan yang dia butuhkan. Butuh waktu 1 jam penuh untuk mempelajari aliran energinya yang lengkap. Setelah mencobanya, energinya menjadi seperti es. Itu adalah kekuatan es murni. Tapi Hansen tidak bisa seperti lawan yang dia tiru dan menembakkan kekuatan es sebagai projectile jarak jauh. Jika dia ingin menangani kerusakan dengan keterampilan yang baru dipelajari ini, dia harus mendekat. Setelah beberapa saat menonton, jendela kesempatan yang Hansen cari muncul saat peri dipukul oleh pedang besar War Angel. Hansen membuat tombak membaranya bertabrakan dengannya juga. Tubuh kecil peri itu terlempar seperti bola kecil, tetapi tidak terbakar. Ini karena kekuatan esnya yang berhasil menahan api yang dibawa oleh tombak membara. Bang! Tubuh peri itu menghantam tembok dinding dan membuat lubang yang dalam. Namun tak lama sebelum peri itu kembali dengan kemarahan yang belum disaksikan oleh Hansen, peri itu sangat marah pada Hansen dan melayang ke arahnya dengan kepalan sayap yang cepat. Hansen berbalik untuk berlari karena dia baru saja menggunakan pukulan gajah. Sekarang tubuhnya kehabisan energi, dia tidak bisa melawan. Tapi mengetahui langkah itu tidak membunuh peri, dia dengan cepat menjadi sadar bahwa apapun yang dia coba, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Untungnya sang angel cantik datang di antara mereka yang melarang peri mengikuti Hansen. Yang bisa dilihat peri hanyalah pengganggu yang melarikan diri ke hutan bambu dan benar-benar menghilang. Tapi dia belum mau menyerah. Peri menghindari beberapa serangan War Angel berikutnya, terbang di sekelilingnya dan pergi untuk mengikuti Hansen. Hansen tidak berhenti berlari bersama rubah perak imutnya yang ada di bahunya. Dia bergegas melewati hutan bawah tanah ke tempat dia pertama kali turun. Dan saat dia mendekati pintu keluar, dia melihat kalajengking ekor kembar sedang mengunyah bambu dan ulat sutra di dalamnya. Kenapa aku sangat tidak beruntung kali ini, ujar Hansen bergumam dalam hati saat melihat sang kalajengking ekor kembar. Terlepas dari kenyataan bahwa peri terus mengejarnya, Hansen masih memutuskan untuk terus maju dan melarikan diri. Lagi pula, kalajengking ekor kembar hanyalah makhluk super generasi pertama. Berbeda dengan generasi kedua yang menginginkan darahnya. Hansen ingin melarikan diri dari labirin bawah tanah. Pertama dan terutama, meskipun energinya terkuras, dia masih harus membuka kunci gennya untuk memungkinkan penerbangannya. Dia hanya berharap kalajengking ekor kembar itu tidak disadarkan akan kehadirannya. Tapi keberuntungan wanita tidak tersenyum pada Hansen karena kalajengking memperhatikannya dengan penjepitnya. Ia tidak menunggu satu saat pun sebelum berlari ke arahnya. Hansen menggeretakkan giginya saat jantungnya berdetak kencang. Kekuatan di kakinya berfokus. Dia melompat ke udara seperti burung pipit tertiup angin dan berputar untuk menghindari combo sengat ekor dan jepret-jepit kalajengking. Setelah meluncur tepat di atas kepala kalajengking dan berhasil menghindari serangan musuhnya, Hansen tetap mengudara dalam penerbangannya menuju pintu keluar.
Saat dia terbang dan mendarat kembali, Hansen mengerahkan kembali sang angel cantiknya, berharap Kalajengking akan mengalihkan perhatiannya padanya dan melibatkannya untuk sementara waktu. Kalajengking bagaimanapun mengeluarkan jeritan dan berbalik untuk melanjutkan mengejar Hansen. Kibasan kaki dan penjepitnya sangat cepat dan ia meluncur begitu cepat, mungkin juga telah menumbuhkan sayap. Peri cantik itu juga telah menyusul sekarang dan ia bahkan tidak berkedip pada Kalajengking. Yang dia lakukan hanyalah terbang melewatinya, sepenuhnya terpaku pada Hansen. Hari ini bukan hari yang baik, bagaimana aku bisa tidak seberuntung ini? Hati Hansen tenggelam dengan cepat, tetapi segera setelah itu dia disambut dengan langit terbuka di atas lereng gunung. Tapi Hansen bukan satu-satunya yang ingin keluar, karena Peri dan Kalajengking dengan cepat juga keluar dari labirin bawah tanah. Hansen memanggil dan mengerahkan kembali angel cantiknya itu sebagai tanggapan, berharap dia bisa menarik perhatian Peri untuk sementara waktu dan membuatnya sibuk. Sementara itu Hansen terus berlari ke arah kota Yellowstone. Melalui penindasan War Angel, langkah Hansen berhasil dan musuh bebuyutannya tidak bisa lagi mengikutinya. Beruntung karena saat ini dia sudah melambat, sementara Kalajengking itu masih menempel padanya dan ia berhasil menyengat pantatnya lebih dari beberapa kali dengan ekornya. Untungnya dia masih mengenakan armor super guard-nya yang mengamuk dan ini memberikan perlindungan yang sangat dia butuhkan. Meskipun sengat ekornya berhasil menembus pelat, kerusakan selanjutnya berkurang secara signifikan dan rasa sakit yang nyata di pantatnya membuatnya berteriak. Ekor Kalajengking sangat tajam dan jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh baju besi, itu akan menusuk seluruh tubuhnya. Tubuh Hansen kelelahan, tetapi dia hanya punya sedikit waktu untuk memperhatikan rasa lelahnya. Terus dan terus, dia terus berlari ke arah tempat perlindungan yang sebelumnya dia tinggalkan. Tempat perlindungan sekarang sudah di depan mata dan pandangan sekilas itu membangkitkan semangatnya yang menurun dengan cepat. Lalu Joyomai telah menunggu 2 hari penuh untuk kembalinya Hansen, tetapi dia belum juga muncul. Dia sama marahnya dengan dia sedih karena ketidakhadirannya. Bajingan itu, aku tidak percaya dia meninggalkanku begitu saja. Aku mengutuknya untuk dimakan oleh makhluk. Semangat Joyomai juga turun, jadi dia hanya berbaring membungkuk di bangku di luar gerbang tempat penampungan. Sendirian selama lebih dari setahun telah merugikan Joyomai dan interaksi singkatnya dengan Hansen membuatnya menyadari betapa takutnya dia sendirian sekarang. Bertemu dengannya adalah keberuntungan yang sangat langka dan meskipun dia tidak terlalu menyukai karakternya, kehadirannya masih membuatnya antusias. Setidaknya dia tidak harus tetap berada di bawah terik matahari gurun sendirian. Bahkan berdebat dengan orang jahat itu lebih baik daripada sendirian. Bosan sampai mati. Yang lebih buruk adalah fakta bahwa dia baru saja pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya sekarang bengkak merah memikirkan tidak ada selamat tinggal. Saat Joyomai mengutuknya, dia tiba-tiba melihat pria itu berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu membuatnya sangat gembira dan dia segera berdiri dan berteriak kepada Hansen. "Tuan bajingan, aku pikir kau pergi untuk selamanya. Apa yang membawamu kembali?" Hansen melepaskan armornya dan mendekati Joyomai seperti angin. Dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia hanya mencengkeram pinggangnya dan membawanya ke dalam kota. "Kamu sakit cabul ya? Biarkan aku pergi." Joyomai sedikit malu dan mencoba berteriak saat dia berjuang. "Lihatlah apa yang mengikutiku. Apakah kau benar-benar ingin aku meninggalkanmu sebagai cemilan makan siang mereka?" Hansen dengan santai memberitahunya sambil terus berlari ke depan. Joyomai kemudian melihat dengan benar dan dia melihat Kalajengking ekor kembar yang mengikuti dengan rakus. Dia juga melihat War Angel lebih jauh di belakang, tetapi bukan peri. Peri itu terlalu kecil untuk dilihatnya dari jarak itu. Tapi Joyomai dengan cepat mengerti apa yang terjadi dan wajahnya berubah secepat orang membalikkan halaman. Dia berkata, "Kakak, lari lebih cepat." Kalajengking itu mengibaskan ekornya saat mendekat, mencoba menyengat mereka, dan jantung Joyomai melompat pada setiap upaya serangan yang dilakukan makhluk itu. Dengan masing-masing menghindar, 1-2 tarikan napas dan 1 atau 2 air mata akan mengikuti. Hansen tidak punya waktu untuk menanggapi dan hanya bergegas ke tempat penampungan. Dia berbalik untuk melihat dan memperhatikan bahwa hanya Kalajengking yang mengikuti mereka di dalam kota. Peri itu tampak waspada terhadap sesuatu dan berhenti mengejar mereka di dekat gerbang.
Dia mengepakkan sayapnya di udara tetapi tidak masuk ke dalam. Pergantian peristiwa ini membuat Hansen senang. Jika dia hanya harus berurusan dengan kalajengking, dia bisa mengaturnya dan dia tidak akan lagi dipaksa lari untuk hidupnya. Hansen berlari menuju alun-alun dan hanya menunggu Angel cantiknya berurusan dengan kalajengking. Meow! Kucing oranye atau Little Orange melihat Chow Yumei dikejar kalajengking dan ia menggeram marah sebagai tanggapan. Dengan marah, ia bergegas menuju makhluk itu untuk terlibat. Kucing oranye, Chow Yumei dengan cemas memanggil. Meskipun Little Orange telah melompat ke kalajengking, makhluk busuk itu hidup sesuai dengan namanya dan membentangkan ekornya menjadi dua. Dengan kedua ujungnya, ia menusuk Little Orange, membuat kucing itu berteriak kesakitan. Meow. Tolong selamatkan dia. Little Orange tidak bisa melawan kalajengking. Dia bisa kabur setiap kali kita melihatnya di masa lalu. Chow Yumei meneteskan air mata saat dia memohon bantuan Hansen. Hansen tidak bergerak, tetapi rubah perak bertindak atas namanya dan meludahkan sembaran petir perak untuk menyerang kepala kalajengking dengan kejam. Kalajengking terguncang oleh petir dan Little Orange berhasil membebaskan diri. Tapi kemudian Little Orange menancapkan giginya ke salah satu ekor kalajengking dan mengeluarkan suara mendesis. Saat menggeliat kesakitan, kalajengking ekor kembar mengangkat ekornya yang lain dan membidik kepala Little Orange. Rubah perak melompat turun di dekat kalajengking dan menggigit ekor lainnya dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawa Little Orange. War Angel itu akhirnya tiba. Dia mengayunkan pedang besarnya ke kepala kalajengking di bawah komando Hansen. Cangkang kepalanya retak terbuka saat cairan hijau menyembur keluar dari kerapas yang hancur. Kalajengking ekor kembang mendesis dan mengemekik kesakitan. Ia mengibaskan kedua ekornya, berusaha melepaskan Little Orange dan rubah perak yang menempel padanya dengan gigi mereka. Tapi itu tidak berhasil karena gigi mereka telah tertancap dalam dan mereka memiliki cengkeraman yang kuat. Wajah War Angel tampak dingin saat dia mengangkat pedang besarnya. Dia menurunkannya lagi dan memotong penjepit dan cakar kalajengking untuk mencegah kemungkinan serangan lagi. War Angel membawa pedang besar itu ke atas kepalanya terus-menerus setelah itu, yang sepenuhnya memperlihatkan bagian dalam kepalanya. Dalam satu serangan terakhir, War Angel mencengkeram gagang pedang besar itu dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke bawah menembus kepala kalajengking itu, menjepitnya ke tanah. Setelah itu, kalajengking itu saat perlahan-lahan menyelinap ke pukulan kematian, mengibaskan ekornya lebih cepat dari sebelumnya dan berhasil mengguncang Little Orange dan rubah perak dengan beberapa kedutan terakhir. Makhluk atau beast super gut diburu. Kalajengking ungu ekor kembar. Jiwa beast belum diperoleh. Daging makhluk ini tidak dapat dimakan, tetapi Anda dapat memanen esensi kehidupan genonya. Konsumsi esensi kehidupan genonya untuk mendapatkan jumlah poin super gut geno acak mulai dari 0 hingga 10. Hansen mendengar pengumuman itu dan merasa sedikit berkecil hati. Dia ingin menunggu sampai makhluk itu melahirkan. Tetapi sekarang setelah dia membunuhnya, dia bahkan tidak mendapatkan jiwa beast itu. Yang dia dapatkan hanyalah esensi kehidupan geno yang buruk. Kalajengking ekor kembar menghilang dan meninggalkan esensi kehidupan geno ungu tua di tanah di mana ia pernah berbaring. Tapi di sampingnya ada sesuatu yang lain, telur ungu seukuran pingpong. Ini membuatnya bersemangat. Melihat rubah perak dengan rahang terbuka bersiap untuk memakan telur, Hansen memerintahkan Angel cantiknya itu untuk menangkap bajingan serakah itu. Rubah perak merengek pada Angel dengan kemarahan yang jelas, namun itu tidak menyerangnya karena dia tahu betapa kuatnya dia. Sang Angel cantik mengirim telur ungu ke Hansen dan kemudian kembali ke lautan jiwa. Lalu rubah perak menempelkan kepalanya ke kaki Hansen dan menatap Hansen dengan penuh kasih. Dengan mata terbuka lebar itu tampak seperti sedang memohon. Hei, kau sudah makan narsisis itu sebelumnya. Ini adalah milikku. Tidak mungkin dia akan memberikan telur itu kepada rubah perak. Jadi untuk saat ini dia hanya mengontonginya. Hansen bisa melihat menembus rubah perak ketika mereka pertama kali bertemu. Rubah perak itu bertingkah menggemaskan dan elegan. Namun seiring waktu setelah Hansen menerimanya sebagai hewan peliharaan, mulutnya terungkap sebagai mesin pengunyah yang kejam, ganas, dan iler. Itu akan memakan kesenangan apapun yang bisa ditemukannya tanpa penangguhan hukuman dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk tuannya. Satu-satunya alasan dia bertingkah lucu adalah karena dia menginginkan sesuatu, dan ini adalah satu tindakan yang Hansen tidak mau jatuh cinta.
Hansen mengira lubang perak itu adalah lubang hitam untuk makanan dan tidak peduli berapa banyak kau memberinya makan, itu selalu bisa diisi lebih banyak. Sementara itu, hati Zhao Mei tampak hancur saat dia merawat luka Little Orange. Hewan peliharaannya telah disengat ekornya 2 kali. Dan tempat-tempat yang disambarnya mulai terlihat ungu. Sepertinya itu telah diracuni. Ini membuat Zhao Yumei terlihat gugup dan air mata mulai menggenang di matanya. Kucing oranye, tunggu aku akan menyelamatkanmu, oke? Zhao Yumei berkata sambil merawat luka-lukanya. Pipinya meneteskan air mata. Tapi lukanya dalam dan tampaknya mustahil untuk memisahkan racun dari tubuh. Ada kemungkinan racun telah mencapai organ Little Orange. Aku mohon padamu, silahkan kembali ke aliansi. Kembali ke sana dan bawakan aku beberapa penawarnya. Lakukan itu dan aku akan melakukan apa saja. Zhao Yumei memohon dengan keras setelah berlari menuju Hansen. Apapun, Hansen memberi Zhao Yumei senyum aneh saat dia meminta konfirmasi. Zhao Yumei menggertakkan giginya dan memberinya jawaban yang diinginkannya. Ya, apa saja? Tentu, tunggu sebentar. Hansen mengobrak-abrik inventorinya untuk mencari pena dan kertas dan kemudian menulis kontrak. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada Zhao Yumei dan berkata, "Jika kamu memang bermaksud apa-apa, maka tanda tangani di sepanjang garis putus-putus itu." Apakah ini kontrak perdagangan manusia? Zhao Yumei bertanya saat dia memindai detail dokumen. Dengan mata terbelalak, dia menatap Hansen. Jika dia mendatanginya, dia akan menjadi pelayan Hansen atau budak Hansen. Dan ada kondisi lain yang tercantum di kertas itu juga. Dia juga harus melatih Little Orange untuk mematuhi perintah Hansen. Itu praktis, kontrak beli 1 dapat 1 gratis, di mana dia akan mendapat 2 pelayan baru. Terserah kamu apakah kamu ingin menandatanganinya atau tidak. Tapi itu kesepakatannya, satu-satunya kesepakatan, ujar Hansen dengan santai padanya. Little Orange benar-benar terlihat dalam kondisi yang mengerikan, tetapi itu adalah makhluk super god generasi kedua. Bahkan jika tidak menerima penawarnya, pada akhirnya akan pulih dengan sendirinya. Zhao Yumei tidak mengetahui hal ini karena dia belum belajar banyak tentang sifat makhluk super god. Kepeduliannya terhadap Little Orange juga menguburkan penilaiannya. Dia sangat khawatir ketika dia mengamati hewan peliharaannya yang menderita. Zhao Yumei memandang Little Orange dan melihat betapa lemahnya dia. Mengeong ke arahnya terlihat sangat menyedihkan. Aku akan mendatanginya. Zhao Yumei menggertakkan giginya, mengambil pena, dan menandatangani kontrak. Dia tidak ingin Little Orange menderita lagi setelah apa yang telah terjadi padanya. Jika bukan karena penerimaan hewan peliharaannya sebagai tuannya, dia tidak akan hidup. Plus Little Orange hanya dalam keadaan ini karena keinginannya untuk melindunginya ketika dia percaya bahwa dia dalam bahaya. Itu benar, Hansen mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali kontrak itu, tetapi Zhao Yumei menarik diri. Mana penangkalnya? Zhao Yumei memberikan tangan kosong kepada Hansen kemudian. Dia membuka inventorinya dan meletakkan beberapa penangkal di atas telapak tangannya, mengepalkan rahangnya sekali lagi. Dia memberi Hansen kontrak yang ditandatanganinya dan dengan cepat bergegas ke sisi Little Orange untuk memberi penawarnya. Hansen sangat puas dengan hasil ini dan kontrak barunya. Zhao Yumei dan Little Orange sekarang menjadi miliknya. Ketika dia kembali ke aliansi, dia bisa membuat keluarga Zhao membayarnya banyak uang. Meskipun dia hanya putri seorang anggota dewan, pria itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya kembali. Namun Hansen tidak ingin melakukan hal buruk pada Zhao Yumei. Dia akan segera meninggalkan daerah itu dan dia berencana untuk membawanya bersamanya. Hansen membuat kontrak ini untuk mencegah timbulnya konflik di jalan. Setiap keputusan yang dibuat akan menjadi miliknya dan itu akan mencegah argumen yang tidak perlu. Jika Zhao Yumei berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah setelah meninggalkan gurun, Hansen tidak akan lagi menjadikannya sebagai budak atau pelayan. Dan di masa depan, jika dia membutuhkan bantuannya, dia pikir dia mungkin akan memanggilnya. Hansen tahu bahwa jika Zhao Yumei membawa Little Orange pulang, dia akan menjadi orang penting. Menjadikannya seorang budak tampaknya tidak terlalu realistis. Setelah 2 hari, obat penawarnya bekerja. Racun di dalam Little Orange telah hilang sepenuhnya. Sedangkan Hansen menemukan dirinya di sudut, jauh dari yang lain, dan mencoba memotong telur itu. Terlihat notifikasi berbunyi. Hansen belum pernah mendengar, hanya 5 poin super god Geno yang diperebutkan.
Dan pengumuman itu bahkan tidak menyebutkan nama makhluk itu atau bis itu. Telur harus sedikit lebih dari janin dan makhluk di dalam belum merumuskan. Tetapi satu titik genos supergat lebih baik daripada tidak sama sekali. Hansen menambahkan sejumlah bumbu sebelum memakannya. Namun tiba-tiba Joyume muncul dan mengagetkan Hansen yang tengah makan telur. "Apa yang kau makan secara diam-diam?" ujarnya. Namun Hansen langsung mengalihkan pembicaraannya dan menanyakan tentang keadaan kucing oren. Setelah beberapa hari, dia tidak menemukan kulit atau rambut peri di sekitar tempat perlindungan. Jadi dia berasumsi bahwa itu telah kembali ke bawah tanah. Tapi beberapa saat setelah mereka meninggalkan tempat penampungan, peri muncul entah dari mana. Itu mengepakkan sayapnya untuk menghasilkan salju dan dengan marah datang ke Hansen. Hansen tidak mengira peri itu bisa menyimpan dendam seperti itu. Dia hanya memukulnya sekali dan tetap saja dia menginginkan balasan. Apakah makhluk itu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku? Hansen berpikir itu adalah situasi yang canggung. Untungnya peri tidak berani memasuki tempat penampungan. Karena itu dia berencana untuk tinggal di tempat penampungan untuk waktu yang lebih lama lagi. Dan melihat apakah dia akan pergi atau tidak. Tidak peduli berapa banyak dia membenci Hansen, dia tidak bisa terus mengawasi tempat ini selamanya. Namun tidak ada yang bisa dilakukan saat tinggal di tempat penampungan. Jadi Hansen kembali ke aliansi dan meneliti lembaran kulit dan kitab sucinya. Dia ingin menemukan informasi apapun yang dia bisa tentang denyut nadi atau denyut darah di ketentaraan. Hansen telah melihat denyut darah legion darah sebelumnya dan itu tidak lebih dari sebuah doktrin agama yang berbicara tentang pengetahuan dan mitologi. Dia belum pernah mendengar tentang mereka mengajarkan keterampilan sebelumnya. Denyut darah yang dia miliki sekarang benar-benar berbeda. Untuk apa semua ini ya? Hansen merenungkan pertanyaan yang dia miliki untuk sementara waktu. Tetapi akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Qin Xuan. Dia ingin bertanya apakah ada orang yang bernama Qin Huaizhen di tim ketujuh dinas rahasia. Hansen menghubungi Qin Xuan. Setelah beberapa saat mempertimbangkan dan ragu-ragu, dia berkata, "Tim Qin, saya ingat Anda pernah memberitahu saya bahwa Anda memiliki seorang tetua di dinas rahasia." "Ya, bagaimana kau tahu?" Qin Xuan tampak sedikit bingung ketika Hansen menanyakan ini padanya. "Saya baru-baru ini mendengar tentang pria bernama Qin Huaizhen ini. Apakah itu dia?" kata Hansen. Qin Xuan mengangguk dan berkata, "Ada seseorang bernama Qin Huaizhen di keluarga kami. Jadi kamu mendengarnya dari siapa? Dan mengapa seseorang menyebutkan namanya?" "Saya sedang dalam perjalanan ke tempat penampungan Blue Crystal. Ketika saya kebetulan bertemu dengan seorang lelaki tua di jalan, dia mengatakan dia adalah teman Qin Huaizhen, orang yang biasa berpergian dengannya di Suaka Dewa Kedua. Dia menyebutkan bahwa kontak terakhirnya dengan Qin Huaizhen adalah dalam perjalanannya yang dia lakukan ke Gurun Hitam. Dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi, jadi mungkin saja dia meninggal di sana. Saya hanya berpikir saya harus menyebutkan ini kepada Anda. Itu saja," kata Hansen. Qin Xuan tertawa sebagai tanggapan dan berkata, "Kamu pasti telah diberi tahu sebuah kisah tahayul. Ada seorang tetua kami bernama Qin Huaizhen, tetapi dia adalah anggota tim ketujuh dinas rahasia. Dia pasti salah satu orang pertama yang pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Dia meninggal tak lama setelah kembali. Bagaimana dia bisa mati di dunia itu? Dan bagaimana itu bisa menjadi Suaka Dewa Kedua saat itu? Mereka baru saja menemukan keberadaan tempat perlindungan dewa ketika dia masih hidup. Mereka bahkan tidak tahu tentang perbedaan tingkatan di antara tempat-tempat suci. Setelah kembali dari tempat-tempat suci, orang-orang mati satu persatu. Mereka tidak kembali ke tempat suci, jadi tidak mungkin mereka mati di sana. Dan mereka terutama tidak bisa kembali ke tempat suci Dewa Kedua." Tapi ini hanya menambah kebingungan Hansen. Jika orang itu bukan Qin Huaizhen, siapa dia? Mengapa dia memiliki izin kerja Qin Huaizhen? Aku pasti tertipu saat itu. Saya minta maaf." Hansen berbatuk sesudahnya. "Di mana kamu sekarang?" tanya Qin Xuan tersenyum dan tidak menekan masalah ini lebih lanjut. "Saya masih di Gurun Hitam." Hansen tidak berani mengatakan dia menemukan tubuh pria itu. Hansen tidak berani mengatakan dia menemukan tubuh pria itu. Jika itu benar-benar bukan Qin Huaizhen, mengatakan padanya hanya akan membingungkannya. Setelah Hansen mengakhiri percakapannya dengan Qin Xuan, Hansen mendapati dirinya terjebak dalam kebingungan yang membingungkan. Mengidentifikasi orang itu tampak sulit dan mencoba mempelajari apa yang mungkin terjadi di sana tampak lebih sulit.
Tapi Hansen bukan orang yang mencari kebenaran. Jika ada teka-teki yang terbukti terlalu sulit untuk dipecahkan, dia lebih suka mengesampingkan masalah itu daripada terus membingungkan dirinya sendiri dengan teka-teki itu. Hansen tidak berencana untuk belajar denyut darah atau denyut nadi. Bagaimanapun sutra dongsuan miliknya adalah salah satu qigong terbaik. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mengajar dirinya sendiri yang baru yang tidak akan menghasilkan manfaat lebih lanjut.